Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu pimpinan Aisyah dari tingkat daerah, cabang, ranting, dan jamaah yang saya hormati, saya sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka amaliyah Ramadan dan mendukung program kerja Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadzkir dengan judul syarat-syarat berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam pada bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh nilai keutamaan. Kejarlah keutamaan itu dengan memperbanyak amal ibadah. Di antara amal ibadah yang utama adalah zikir dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Tentang syarat berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawabnya bahwa sesungguhnya aku dekat denganmu. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Dari ayat di atas jelas bahwa Allah itu lebih dekat dengan manusia daripada dekatnya urat leher manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran surat
Qaf surat ke-50 ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya, kepada manusia daripada urat lehernya. Ibu-ibu rahimakumullah, dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, selain menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, juga di situ terdapat syarat-syarat berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Yaitu yang pertama, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memenuhi segala perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Implementasi dari syarat-syarat di atas, hendaklah manusia berdoa dengan ikhlas dan khusyuk atau konsentrasi. Konsentrasi dalam berdoa artinya antara lain berusaha memahami isi doa yang dibaca lisan, meresapi janji Allah mengabulkan doa, menghadirkan perasaan bahwa Allah dekat dan mendengar doa kita. Doa dengan penuh konsentrasi ini akan semakin dahsyat efeknya apabila bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Kapan ibu-ibu waktu yang mustajab itu? Waktu yang mustajab antara lain di antara adzan dan iqamah, di sepertiga malam, di hari Jumat pada waktu-waktu tertentu, ketika kita wukuf di Arafah, dan waktu-waktu mustajab lainnya. Ditambah kita berdoa dalam keadaan lirih, pelan, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai doa dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dengan semua kriteria tersebut di atas hampir-hampir tidak mungkin ditolak. Ibu-ibu yang kami hormati, pilihlah doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Sebab doa-doa tersebut tidak mungkin keliru atau salah. Jangan lupa, iringilah doa dengan usaha maksimal ibu-ibu. Namun, bagaimanakah jika prasyarat berdoa dirasa sudah dipenuhi, namun permohonannya belum dikabulkan? Satu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang senantiasa memohon kebaikan kepadanya. Karena Allah lah Sang Maha Pencipta yang pasti mengetahui segala kebaikan untuk makhluk yang diciptakannya. Yang kedua, berdoalah terus dan tidak putus asa dalam berdoa. Karena berputus asa dalam memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nanti ibu-ibu simak dalam Al-Quran surat ke-12 ayat 87. Yang ketiga ibu-ibu, berdoalah terus karena berdoa juga merupakan ibadah. Sedangkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk orang-orang yang sombong, yang kelak di akhirat akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diampuni dosa-dosanya serta disiksa dengan siksa yang berat. Ibu-ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu yang saya hormati. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.